Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita teruskan bincang-bincang ngobrol dalam keluarga bagi tujuan pencerahan, saling mengingati, saling berjaga-jaga dalam interaksi antara manusia di dunia ini. Tajuk kali ini coba membincangkan isu Syiah Sunnah, Syi'i Sunni. Syiah, kalau kita merujuk pada satu ayat, ada menyatakan wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Seperti yang saya selalu katakan, semua Quran dan hadis hari ini dengan mudah kita cari di Google dan terus aja type dalam bahasa Arab. Lihat terjemahannya, lihat tafsirannya, berbagai-bagai. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Jadi Syiah di sini semacam penyokong, pendukung, kelompok, dan sebagainya. Dan mula timbul isu Syiah Sunni ini kita kembalikan ke belakang lagi, yaitu pada zaman Umar bin Al-Khattab, yang mana kita menyaksikan Umar sendiri dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang penyusup yang datang dari Iran, Parsi, menyimpan dendam kesumat atas kelakuan Umar yang melancarkan serangan didukung oleh para mujahidin, para pejuang dari kalangan bangsa Arab terutamanya, yang mana mereka bangsa Arab ini dari dulu memang hobinya perang. Mula dengan peperangan antara kabilah untuk bertahan hidup, terus datang Islam, peperangan ini ditukar menjadi jihad yang menjanjikan dua kebaikan, an-nasru aw syahadah, menang atau mati syahid. Kalau mati syahid dapat surga dan bidadari, kalau menang dapat harta rampasan dan juga bidadari dunia. Akhirnya wanita, kenikmatan, harta, ghanimah, dan kedudukan juga yang dicari-cari. Itulah manusia. Hakikat manusia tidak jauh dari binatang. Saling makan, saling menindas, saling bertarung, dan seterusnya. Jadi kalau Umar berpegang kepada ayat Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, serulah ke jalan Tuhan dengan cara nasihat yang baik, mau'izah hasanah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara bijaksana dan cara nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang baik. Itu prinsip Islam asal. Tapi rupanya dia mengambil fahaman ayat yang mengatakan fa idzal syaghal ashhurul hurum faqtul musyrikin
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. Kalau habis berlalu bulan hurum, maka bunuhlah, perangilah orang musyrik. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil akhir. Ayat jelas. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil akhir. Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ayat itu masih segar dalam Quran. Oleh sebab itu, kalau kita lihat kepada ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan era Mekah, dia lebih ramah, santun, lembut, halus. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu ada agamamu, bagi kami agama kami. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jelas. Itu era Mekah ketika umat Islam dhaif, lemah. Tapi era Madinah setelah ada pasukan, yang mana para pasukan perang ini kebanyakannya dari So'alik. Ini mesti dicamkan. Dari kalangan So'alik. Siapa itu mereka So'alik? Yaitu kumpulan-kumpulan, kelompok-kelompok maling, garong, pencuri, penyamun yang diusir dari kaumnya sebab selalu buat onar. Mencuri, merampok, mencuri, merampok. Inilah pasukan yang bergabung dengan dakwah Islam. Pasukan berani mati yang memang hobinya perang, merampok, menyamun, melancarkan serangan-serangan. Dipanggil As-Sa'alik. Jadi kaum-kaum Sa'alik ini yang ada di Gunung Ganam, yang sembunyi di Gunung Ganam, terusir dari kaumnya, merasa dapat peluang dari seruan Nabi untuk bergabung dengan pasukan baru, pasukan Islam, yang kalau perang itu mendapat ihda husnayain, satu di antara dua kebaikan. An-Nasru, menang, dan dapat wanita dan harta rampasan, awis syahadah, ataupun mati syahid, juga akan dapat bidadari dan surga. Siapa yang tergiur? Siapa yang tidak tergiur? Siapa yang tidak tertarik? Itu juga hari ini jihad-jihad, perang-perang yang dijanjikan kepada para pemuda Islam, orang-orang yang baru masuk Islam, yang dulunya banyak dosa, untuk menghapus dosanya. Jadi ini suatu janji iming-iming yang sangat ampuh kepada gerakan-gerakan militan. Jadi Umar dengan bala tentara yang datang dari pelosok perkampungan Badawi dan orang Islam yang ada, bergabung tenaga untuk menghancurkan kerajaan Parsi, Iran, Majusi ketika itu, dan berhasil menjatuhkan kerajaan dan peradaban yang begitu ulung di dunia dengan serangan barbar dari Arab Badawi atas nama dakwah Islam. Sehingga berlakulah kesewenang-wenangan dengan menawan, memperhamba wanita, kanak-kanak, lelaki yang kalah, sementara yang menentang dibunuh ketika itu juga. Itulah lumrah peperangan.
Jadi di antara yang ditawan itu putri kepada Raja Parsi. 3 putri bahkan. Dan ketiga-tiganya yang dulu hidup mewah di istana dikawinkan dengan Badawi padang pasir. Di situ mula bangsa Parsi, bangsa Iran, bangsa Majusi menyimpan dendam kusumat yang sangat tinggi, dan mereka tahu bahwa berdepan dengan pasukan Arab barbar padang pasir yang haus darah tidak bisa dilakukan secara face to face, bersemuka, tapi coba melakukan gerakan pemusnahan Arab dan Islam dari dalam. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Parsi, Iran, Majusi, Syiah. Kemudian Syiah mula muncul secara terang-terang pada zaman Bani Umayyah. Jadi pada zaman Bani Umayyah ada kelompok politik yang bertarung di pentas kerajaan Bani Umayyah, semuanya demi harta, tahta, dan wanita, kedudukan, kenikmatan dunia, dan harta. Apa 3 kelompok, apa 4 kelompok, apa 4 partai, 4 puak yang bertarung? 1, Al-Umayyun, yang merupakan kerajaan yang memerintah, yang berhasil merampas dari Ali. Kemudian Al-Hashimiyun atau Al-Alawiyun atau Syiah. Nah, disinilah munculnya istilah Syiah dengan begitu terang. Syiah berselindung dan membawa nama yang bersinar, yaitu Al-Alawiyun, penyokong Ali, ataupun Al-Hashimiyun, penyokong Bani Hashim, yang merasa ditipu oleh Bani Umayyah. Yang mana Syiah ini tergabung di dalamnya Syiah, pure Syiah, yaitu bangsa Parsi, Iran, Majusi yang menyimpan dendam kesumat terhadap Islam dan Arab. Kemudian Al-Alawiyun, keturunan Ali, terutama dari Al-Husain yang mati dibunuh dalam pemberontakan di Karbala, yang mana mengikut ceritanya bahwa Al-Husain telah mengawini salah seorang putri Raja Parsi yang ditawan dan menjadi hamba. Disitulah orang-orang Syiah, Parsi Majusi, mengambil kesempatan bahwa Husain ataupun keturunan Husain yang kawin dengan wanita Parsi dan yang melahirkan beberapa keturunan,
adalah keturunan asli bangsa Parsi. Manakala Bani Hashim yang lain dari keturunan Abbas dan cucu cicitnya bergabung semua sekali dengan Syiah, Alawiyun, Hashimiyun di bawah satu payung, yaitu Asy-Syiah. Ada kalanya Asy-Syiah, ada kalanya Bani Hashim, untuk terus membuat gerakan-gerakan pemberontakan melawan Bani Umayyah, tapi pada akhirnya mereka semua tewas sebab Bani Umayyah menggunakan strategi luar biasa untuk menghapuskan lawan-lawan politiknya. Dan kelompok yang ketiga yaitu Az-Zubairiyun, keturunan Abdullah bin Zubair. Ini pun tidak jauh dari keluarga Nabi, yaitu anak cucu Az-Zubair bin Awam yang merupakan suami kepada Asma, masih lagi saudara dengan Aisyah, keluarga Nabi. Itu pun memberontak dan akhirnya dimusnahkan juga oleh Bani Umayyah. Bahkan di antara peristiwa penting pertarungan antara Bani Umayyah dan Az-Zubairiyin, yaitu munculnya dua masjid, yaitu Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Sebelum itu, umat Islam tidak mengenal Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Tapi Abdullah bin Zubair apabila bermarkas di Mekah, dia pindahkan Ka'bah yang di Petra, Jordan, ke Mekah. Dan dia berpusat di situ, bermarkas di situ, dan membuatnya Masjidil Haram sebagai pusat kerajaan Abdullah bin Zubair, yang mana pada akhirnya berhasil dimusnahkan masjid dan Ka'bah itu oleh Hajjaj, dan sekaligus membunuh Abdullah bin Zubair. Tapi cerita Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, yang mana dari dulu lagi umat Islam itu, umat beragama itu, baik Yahudi, Nasrani, dan agama lain, berkiblat ke Masjidil Aqsa. Tapi setelah Yahudi tidak berapa mengikut kehendak Nabi, Nabi pun membuat Ka'bah, yaitu dipanggil Ka'bah Mekah, dan mengalihkan kiblatnya ke Mekah, yang mana Mekah atau Bakkah yang ada pada sejarah arkeologi adanya di Petra. Sedangkan Mekah sekarang itu adalah buatan Abdullah bin Zubair. Itu sejarah, itu kajian. Percaya tidak percaya, itulah ceritanya. Baik itu cerita asli, mitos, buatan, itu yang ada dalam kajian hari ini. Silakan dirujuk. Dan pihak yang ketiga adalah Al-Khawarij, merupakan partai pembangkang pertama yang coba
menyuarakan suara kebenaran setelah tidak puas dengan cara penghukuman Ali dan Muawiyah, Khawarij. Dan mereka semuanya, baik Syiah, Alawiyun, Hashimiyun, Umayyun, Zubairiyun, dan Khawarij, semuanya masih lagi bertuhankan Allah satu, bernabikan Muhammad, dan kitabnya Al-Quran. Tapi berperang, saling membunuh, saling menyembelih antara satu dengan yang lain. Inilah sejarah kemunculan Syiah yang berselindung di belakang nama besar Al-Alawiyun atau Al-Hashimiyun. Dan pada era Abbasi, apabila kerajaan Abbasiyah memberikan peluang sepenuhnya kepada bangsa Parsi untuk kongsi kuasa, ikut serta dalam berkuasa memerintah, di situ mereka mula memainkan peranannya. Bahkan pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Hashim, oleh Al-Alawiyun, oleh Asy-Syiah di sepanjang pemerintahan Al-Umayyun, Bani Umayyah, dalang utamanya adalah Al-Furs, bangsa Parsi, Iran, Majusi, karena dendam kesumat yang tidak berkesudahan. Sehingga apabila berhasil menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah, para tentara Syiah, Iran, Parsi, Majusi berteriak, "Selamat tinggal Arab, selamat tinggal Islam." Dan sejak pemerintahan Abbasiyah, peranan bangsa Parsi terus merajalela, berkuasa, masuk ke istana dengan mendatangkan hamba-hamba sahaya, hamba-hamba abdi yang cantik-cantik dari perempuan-perempuan Parsi yang lebih cantik dari perempuan Arab, dan mereka banyak dikawini oleh khalifah dan anak-anak khalifah. Kebetulan pula anak-anak dari hasil perkawinan campuran ini, Arab dan Parsi, pintar-pintar. Seperti Al-Ma'mun, ibunya seorang Parsi, ayahnya adalah Harun ar-Rasyid, yang berhasil menumbangkan kekuasaan saudaranya Al-Amin, yang merupakan anak dari seorang wanita Arab dan ayahnya Harun ar-Rasyid. Cerita panjang. Bukan itu saja, bangsa Parsi, Syiah, Iran menyimpan dendam kesumat dari ucapan dan gelaran bangsa Arab sendiri yang selalu menyebut bangsa Iran itu sebagai bangsa Ajam. Bangsa Ajam sama dengan bangsa yang tidak berakal. Ajam artinya tidak berakal, benda tidak berakal, tidak bernyawa, ajam. Sampai ke hari ini, kalau sebut ajam itu Iran. Dan itu suatu penghinaan yang tidak dapat diterima oleh bangsa Parsi.
Juga julukan Al-Mawali. Orang Arab Umawi, pemerintahan zaman Bani Umayyah menganggap Muslim yang bukan Arab, terutama dari bangsa Parsi, dipanggil Al-Mawali, Maula, hamba. Jadi dalam Islam itu sendiri ada kelas-kelas. Yang mana kelas-kelas dan kelompok-kelompok ini telah pun berlaku pada era Abu Bakar, Umar, Utsman. Selalu pemberian infak, sodakoh, zakat, ghanimah itu ada kelasnya. Untuk muhajirin pertama sekian, untuk muhajirin kedua sekian, untuk turun Ansor sekian, untuk turunan fakir miskin di kalangan Arab sekian. Sedangkan Al-Mawali, yaitu orang Islam bukan dari kalangan Arab, terus dianggap hina, hamba, abdi, budak. Itu sebab sampai ke hari ini bangsa Arab menganggap Muslim bukan Arab itu hamba, hina, tidak ada nilai. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengambil ajaran Islam, buat Islam ala Nusantara, ala Indonesia. Betul kata leluhur, jadilah Islam tapi jangan jadi Arab. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Kita mempunyai budaya, sejarah bangsa, sejarah kebudayaan, sejarah kegemilangan bangsa Indonesia dari kerajaan-kerajaan yang sebelum. Sebagai contoh Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan candi-candi yang lain yang diakui oleh dunia dan menjadi salah satu keajaiban dunia. Diakui oleh UNESCO. Tapi umat Islam tidak mengakuinya. Bahkan ada kalanya menghinanya, menghina leluhurnya. Karena dipengaruhi oleh ajaran Arab Badawi. Penyair Bani Umayyah dari dulu pernah berkata, la'ibat Hashimu bil mulki fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Ini Bani Umayyah yang bertarung mengambil kekuasaan dari Bani Hashim. Mereka bilang, la'ibat Hashimu bil mulki fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Silakan baca puisinya. Cari di Google. Bani Hashim telah bermain dengan kerajaan, kekuasaan. Padahal mereka dulu, Bani Hashim ini hanya penjaga Ka'bah, tukang sapu Ka'bah, tukang sapu pusat penyimpanan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Padahal Bani Umayyah itu adalah pala konglomerat, bangsawan, saudagar, mempunyai kedudukan tinggi. Bahkan Bani Umayyah lah di antara kelompok yang tidak menerima Islam dari dulu. Dan yang Islam kemudian pun dipanggil At-Tulaqa. Jadi mereka bilang, Bani Hashim telah main-main dengan kerajaan, padahal tidak ada wahyu, tidak ada agama. Wahyu dan agama itu hanya tunggangan Bani Hashim untuk menguasai orang lain. Itu sebab hari ini agama yang dipolitikkan, yang dimainkan sebagai alat politik akan membawa kehancuran. Lihat, Ikhwanul Muslimin. Di Mesir sudah diharamkan, di Saudi sudah diharamkan, di Emiriah sudah diharamkan, di Indonesia
masih merajalela dalam bentuk partai, aliran pemikiran, dan lain-lain. Ini mesti hati-hati, mesti berhati-hati dengan Islam politik. Islam politik yang menunggang agama kemana-mana membawa kehancuran dan mempermainkan nyawa manusia. Begitu juga dengan Hizbullah. Nama cantik Hizbullah, Allah dibawa-bawa. Padahal kelakuan lebih kepada Hizbus Syaitan. Akhirnya tumbang juga. Sebab Hizbullah adalah antek kepada Iran. Syiah yang jelas-jelas hari ini, Syiah dengan tentara upahannya telah menguasai Irak, Syria, Lubnan, Yaman, dan sedang berusaha di Libya dan di negara lain seperti Bahrain dan Kuwait. Dan Iran lancang dan berani begitu karena restu Amerika. Jadi bos besarnya itu adalah Amerika. Ini semuanya bukan rahasia, terbentang di depan mata kita. Jadi dendam kusumat bangsa Parsi yang berselindung dengan nama Syiah, dengan nama cinta Ahlul Bait, padahal Ahlul Bait yang disebut dalam Al-Quran itu adalah istri-istri Nabi. Adapun hadis Ahlul Bait yang lain yang termasuk Salmanu minna Ahlul Bait, sebab Salman bangsa Parsi, dan itu juga yang dimainkan oleh Syiah Iran. Jadi sejarah kebencian bangsa Parsi, Iran, Majusi itu panjang dengan berbagai cara. Dan yang paling bahaya, buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama Majusi, Syiah, Parsi dalam kedua-dua aliran, baik Syiah, baik Sunni. Kita bisa lihat buku-buku Syiah, Al-Kafi, Al-Majlisi, Biharul Anwar, dan lain-lain. Silahkan rujuk At-Tusi. Itu semuanya dedengkot ulama Syiah yang mengarang buku dan terdapat di dalamnya menyerang Nabi, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan para sahabat, terutama Aisyah. Begitu juga kalau kita lihat buku-buku Bukhari, Muslim, Abu Daud, ataupun Kutubus Sittah, itu dikarang oleh ulama-ulama Parsi yang berlatarkan Majusi. Jadi kedua-dua kelompok Syiah dan Sunni ini, kalau kita kembali pada buku-buku asalnya, adalah ciptaan bangsa Parsi, Iran, Majusi yang masuk Islam tapi menyebarkan aliran-aliran pemikirannya dari budaya leluhur mereka, budaya Majusi, Hindusi, Zarathustra. Oleh sebab itu hari ini yang paling kekeh, ngebet
Paling fanatik Islam adalah Muslim Afghanistan, Muslim Iran, Muslim Pakistan, dan Muslim India. Sebab kawasan itu asalnya muncul ideologi-ideologi keagamaan. Hindu, Buddha, Zarathustra, Majusi, masuk kepada ajaran Yahudi, masuk ke Kristen, masuk ke Islam. Inilah hasil kajian perbandingan agama. Silahkan dibaca buku-buku perbandingan agama, kajian agama. Di bawah tajuk Ilmul Adyan, Dirasah Ilmul Adyan, Ilmul Adyan Al-Muqaran, Dinul Insan. Cari buku-buku itu, baca. Ilmu sangat luas. Hari ini dengan mudah, banyak PDF gratis, tapi semua kajian Arab, kajian Islam, ilmu Arab, ilmu Islam ditulis dalam bahasa Arab. Jadi Muslim tanpa bahasa Arab tidak ada artinya. Muslim tanpa menguasai bahasa Arab tidak ada artinya. Sesuai dengan ayat, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Rasul diutus kepada kaumnya Quraisy. Ratusan kabilah di semenanjung Arab yang disebut hanya satu, Quraisy. Jadi dakwah Islam ini hanya untuk Quraisy dan tidak ada hubungan dengan Arab lain, jauh-jauh lagi dengan bangsa lain. Jadi jangan sok lebih Islami dari orang Arab Quraisy. Terus bagaimana umat yang tidak ada Rasul? Quran mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa umat yang tidak mempunyai Rasul. Bahkan adanya Rasul itu suatu bencana dan malapetaka. Sesuai dengan ayat, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Setiap kali kami turunkan nabi kepada satu negeri, satu qarya, di situ akan ditimpa berbagai bencana dan musibah, disaster. Dan kita saksikan hari ini, semua negara, negeri yang masih loyal dengan ajaran para nabi, disitulah peperangan, kemusnahan, kehancuran, kemiskinan, kemunduran sesuai dengan janji Quran. Illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Camkan ayat itu. Bangkit. Fikirkanlah masa depan NKRI yang subur, kaya, makmur, tapi dirusak oleh penduduknya sendiri, terutama yang mabuk agama. Padahal agama itu, baik Islam, baik Kristen, tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia. Islam, agama Islam hanya untuk bangsa Quraisy, agama Yahudi, juga Kristen hanya untuk Bani Israel. Kalau kita mau meniru, mencedok, buat plagiat, buat mengikut acuan dan kearifan lokal yang sesuai dengan budaya lokal. Bagi mencipta persatuan Indonesia, mencipta kekuatan Indonesia, menciptakan rakyat yang adil, makmur, sejahtera.
Dan hari ini terang-terang Syiah berkata bahwa musuh kami bukan Amerika, bukan Rusia, bukan Turki, bukan Israel, tapi musuh kami adalah Sunni. Ingatkan orang Sunni. Musuh kami adalah Sunni. Jadi kita sebagai rakyat Muslim mayoritas di Indonesia, pastikan aliran kita Sunni atau Syiah. Sebab banyak juga Sunni yang mutasyayyi'. Sunni tapi jiwanya Syiah. Dan ini sangat mudah diperotak-atikan oleh politik Syiah Iran. Syiah Iran paling getol, rajin mendanai para pemberontak, tentara upahan, gerakan upahan untuk menghancurkan negara di dalam. Setelah lemah, baru mereka datang. Ini yang sedang berlaku di Mesir, yang sedang berlaku di Bahrain, di Kuwait. Slogannya cantik, atas nama keluarga Nabi. Keluarga Nabi dijadikan kambing hitam, tunggangan politik. Yang mana politik bau-bau Syiah ini banyak merasuki partai-partai Islam di Nusantara. Gerakan Islam di Nusantara. Bahkan telah masuk ke perguruan-perguruan tinggi. Dan ini mesti diawasi oleh penguasa-penguasa yang mulia, penguasa-penguasa yang bijaksana dari jajaran TNI dan Polri. Pastikan keamanan, kerukunan, kedamaian NKRI terjaga, terpelihara bagi menegakkan pesan-pesan Pancasila yang sungguh mulia, berperkemanusiaan. Itulah cerita sedikit sebanyak tentang hubungan Syiah Sunni. Dan parahnya lagi, Islam yang kita amalkan hari ini adalah Islam produk zaman Abbasiyah yang dibuat oleh bangsa Parsi, Majusi, Iran, Syiah. Baik Syiah maupun Sunni. Lihat hari ini, yang berani mendeklarasikan sebagai negara Islam, Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, Republik Islam Afghanistan. Padahal bahasa resminya bukan bahasa Arab. Dan kita tahu tidak ada Islam tanpa Arab. Sebab Islam yang hakiki, Islam yang genuine, Islam yang asli adalah Islam Arab Quraisy. Dan di kalangan ini pula Iran, Parsi, Afghanistan, Pakistan, India Muslim, muncul habaib, Sayyid, Syarif, mengaku-ngaku. Tapi dengan ujian DNA, rontok semua kepalsuan mereka. Walau bagaimanapun sebagai manusia, seharusnya apa jua agama yang dipeluk, apa jua pemikiran, apa jua kepercayaan, mazhab dan lain-lain. Yang penting apa peranan Anda
dalam menciptakan kesejahteraan dunia? Apa sumbangan kita dalam menciptakan kebahagiaan, kenyamanan dunia? Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi kebaikan kepada orang lain. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Mau agama apa, mazhab apa, keturunan siapa. Yang penting apa manfaat kita, apa manfaatmu, apa kegunaanmu, apa jasamu. Dibandingkan dengan jasa-jasa orang yang telah menciptakan internet, HP, pesawat, mobil, kereta api, peralatan-peralatan yang canggih, pertanian, peternakan, produk itu dan ini. Ukur manusia itu dengan hasil prestasi kerjanya. Hasil kerjanya. Baik atau tidak baik, berguna atau tidak berguna. Sebab berpolitik, berpolemik, berdebat tentang agama, mazhab, aliran merupakan perdebatan yang mandul, yang tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kebencian, kebencian, kebencian. Oleh itu, marilah kita kembali kepada peri kemanusiaan kita. Peri kemanusiaan kita. Dan contoh hak asasi manusia, contoh hak asasi manusia yang terbaik sekarang ini yang ada dalam perlembagaan PBB tentang hak asasi manusia. Yang mana hak asasi manusia PBB itu antara yang menentangnya adalah negara-negara Islam. Sebab Islam dari awal lagi rasis, membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Belum lagi membedakan antara Syiah dan Sunni. Belum lagi membedakan antara lelaki dan perempuan. Ayo sama-sama kita mencari, mengkreat, membuat agama yang aman, nyaman, damai, yang membawa kepada kemakmuran, kesejahteraan, dan percintaan sesama manusia. Sekian, terima kasih.